warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini Gus Win lagi penampakan ya. Saya ingin berbagi cerita ya. Saya mengamati fenomena corona ya, tapi rupanya penyebar virus terbanyak sekarang adalah dunia pendidikan dan beberapa instansi pemerintah. Loh, kenapa kok ini penyebar virus? Ini virusnya virus tanda petik ya, bukan virus corona. Rekan-rekan guru sekarang ini luar biasa ya. Rekan-rekan guru sekarang malah menjadi penyebar virus kebaikan. Sudah mulai bisa memanfaatkan kondisi ya dari pandemi ini dengan hal-hal yang baik. Saya mengamati sebagian besar dari rekan-rekan guru rajin mengikuti seminar online atau webinar. Hanya saja sebagian di antara kita ya, ada yang asal ikut seminar, artinya tidak ngelihat sebesar apa manfaat dari seminar yang dia ikuti ya, baik itu melalui media Zoom, kemudian melalui Webex, kemudian ada juga masih Google Meet dan sebagainya. Tapi nggak apa ya, sebenarnya mau ikut seminar apapun bebas ya, itu hak setiap orang. Cuman menurut saya kan akan lebih baik lagi kalau kita mengikuti webinar itu memang untuk menambah ilmu ya. Itu yang paling penting menurut saya adalah untuk menambah ilmu, menambah wawasan, menambah jaringan. Beberapa di antara kadang-kadang saya mengamati mengikuti webinar itu hanya untuk mengejar sertifikat. Mohon maaf ya, ini bagi teman-teman yang mengejar sertifikat, mohon maaf, saya tahu kenapa ada di antara teman-teman yang berusaha untuk mengikuti webinar, meluangkan waktu ya di saat-saat harus berlibur misalnya, tapi yang dikejar adalah sertifikat. Nah, saya paham ya, mungkin untuk kenaikan pangkat. Kalau saya sih, saya kan memang tidak mengejar kenaikan pangkat. Saya ini PNS-nya, S-nya adalah swasta. Saya itu mengejar kenaikan gaji, bukan mengejar kenaikan pangkat. Jadi saya mencari hampir setiap hari saya itu bergabung di webinar ya, untuk hal-hal yang memang saya ingin menambah ilmu. Yang kedua, saya ikut webinar itu terutama yang saya lihat itu didominasi oleh dunia pendidikan. Itu saya berusaha untuk menambah jaringan, menambah kenalan, karena saya ingin memperkenalkan channel saya di YouTube ini untuk ke banyak orang. Mungkin ada yang belum kenal saya, ada yang belum tahu channel saya, agar saya juga dapat masukan kira-kira saya harus menambah konten apa di channel YouTube saya. Itu yang saya lakukan di kegiatan webinar. Sebenarnya kalau kita merenung ya, teknologi komunikasi seperti Google Meet, kemudian Google yang sebelum Google Meet, mungkin yang belum berlangganan Google Suite for Education, mungkin dia pakainya adalah Hangout ya, Hangout. Kemudian Zoom, Webex dan seterusnya, itu sebenarnya kan sudah lama ada. Hanya saja sekarang ini menjadi mewabah penyebar virusnya adalah dunia pendidikan dan instansi-instansi pemerintah. Hampir setiap hari itu saya perhatikan banyak sekali kegiatan webinar. Hari ini aja Senin ya, tanggal berapa, 6 ya, saya lihat banyak sekali kegiatan webinar. Ada yang bahas tentang undang-undang HIP ya. Kemudian teman-teman di grup guru ekonomi, saya perhatikan juga ada yang aktif untuk berkegiatan di kelompok guru ekonomi, dan banyak sekali pokoknya ya. Saya perhatikan, saya ngelihat di link ini aja di YouTube ya, yang live di YouTube. Dan ada juga mereka yang bergabung di channel-channel yang sudah di-share di grupnya masing-masing. Bagus
Tidak ada salahnya, yang penting kita bisa mengambil manfaatnya di situ. Ya, nggak ada salahnya, karena dengan seperti itu mau nggak mau kita harus berubah. Jadi karena saya perhatikan juga ada yang masih harus belajar tentang etika di kala ikut webinar. Kadang-kadang ada yang nggak ngerti, harus mematikan mic dulu, kamera dan seterusnya. Semuanya memang dalam taraf pembelajaran ya. Jadi yang penting jangan pernah malu ya untuk terus belajar untuk berubah. Saya sendiri juga masih terus belajar untuk mencari hal-hal yang baru di sisa masa kerja saya agar tidak kalah dengan yang muda. Jadi yang muda harusnya lebih bersemangat untuk ini. Nah, mudah-mudahan saya masih bisa terus berkarya ya untuk dunia pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan desain media belajar berbasis Microsoft Office. Ya, saya fokus pada Microsoft Office PowerPoint dan Excel. Kemudian teman-teman, belakangan juga perusahaan teknologi besar lagi bersaing. Siapa itu? Saya perhatikan Google sama Microsoft lagi berebut mengambil hati para guru ya dunia pendidikan. Si pihak Microsoft mengadakan berbagai pelatihan memperkenalkan Microsoft 365 ya. Kemudian si Google, saya lihat di Indonesia ada ditangani oleh lembaga yang namanya Revo Indonesia kalau nggak salah. Itu juga rutin hampir tiap hari, kadang-kadang sore mengadakan pelatihan. Saya pilih ya ketika materinya memang menarik dan baru bagi saya ikut. Dan sekali lagi saya tidak mengejar sertifikat ya. Yang penting saya dapat ilmu baru yang bisa saya terapkan di kegiatan pembelajaran di sekolah saya. Kemudian satu lagi tadi saya ikuti juga ada dari salah satu channel TV Muhammadiyah kalau nggak salah, itu juga menyelenggarakan webinar bahas tadi itu yang saya sebutkan, yaitu Undang-Undang HIP ya, haluan ideologi Pancasila yang lagi ramai ya kan, lagi ramai pro kontra ya, tentang itu. Ya saya ngikuti aja lah, saya nggak ikut nimbrung di dalamnya, saya hanya mantau sebentar, kemudian saya pindah ke cari channel-channel lain yang mungkin bisa saya ikuti. Banyak sekali, jadi teman-teman kalau nggak bergabung di live-nya langsung di Zoom atau di Meet, tonton aja di YouTube, banyak banget ya. Biasanya ada tulisan live itu bisa kita ikuti secara langsung ya. Mungkin tanya jawabnya tidak semuanya direspon karena itu ada di chat ya, di sisi kanannya ya, video atau YouTube itu biasanya nggak langsung direspon, nggak apa-apa, yang penting kita dapat ilmunya. Jadi kuncinya jangan pernah bosan untuk berburu ilmu dan jangan pernah malu untuk bertanya. Saya juga kadang-kadang harus bertanya kepada yang lebih muda dari saya nggak malu, yang penting saya dapat ilmu ya. Jadi untuk menuntut ilmu, mencari hal yang baru, jangan pernah merasa paling bisa, enggak ya. Ada pepatah kan, di atas langit masih ada langit. Oleh sebab itu jangan pernah malu bertanya. Saya sendiri selalu sampaikan ke teman-teman yang ingin diskusi dengan saya, silahkan ya, saya siap sharing, tetapi tolong saya dihubungi dulu melalui WhatsApp, yang mungkin saya nanti akan meresponnya. Ya, jadi apa yang saya share di channel saya itu untuk sementara ini memang belum imbang antara tutorial untuk guru dan siswa. Saya sekarang akan coba menyiapkan hal-hal yang terkait dengan pembelajaran yang baru nanti untuk siswa. Semuanya saya setting dalam bentuk video, jadi dari PowerPoint, kemudian saya videokan, cari record dengan aplikasi gratisan, tapi alhamdulillah hasilnya juga tidak terlalu jelek-jelek amat ya. Saya menggunakan aplikasi namanya Screen Record, itu yang bisa merekam seluruh aktivitas di layar komputer. Kemudian ya sekarang saya baru belajar editing, membuat intronya di depan ya. Jadi intronya itu saya desain atau saya bangun pakai PowerPoint, kemudian saya save menggunakan fasilitas PowerPoint, yaitu mengubah PowerPoint menjadi video. Jadi cukup satu slide, durasi paling ya sekitar 1 menit lah, udah cukup untuk intro. Kecil-kecilan begitu. Jadi ada di link di bawah ini ya, ada di deskripsi itu link-link untuk cara membuat intro,
Kemudian cara mengambil musik dari untuk background ya, background video kita ada di bawah video ini, ada di deskripsi. Karena barangkali kalau mentahan ya, kita ngomong mentahan, menerangkan mentahan, nggak ada background musik kok garing gitu. Kita tambahin musik, tapi musiknya harus yang legal. Oleh sebab itu kita ambil aja yang sudah disediakan oleh YouTube. Ada di bawah ini ya link videonya. Dan banyak hal yang kita pelajari. Mudah-mudahan saya masih bisa berbagi hal-hal yang bermanfaat bagi teman-teman, utamanya untuk guru. Ya untuk siswa ya tunggu ya, yang akuntansi baru beberapa materi sudah saya buatkan videonya. Ntar lagi saya siapkan juga untuk yang ekonomi. Terima kasih sudah menonton. Kita akan terus semangat. Jangan berkata tidak bisa, karena guru saya menyampaikan bahwa bisa itu karena biasa. Sampai ketemu di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.